Mohon maaf Tiara, izin masuk ya. Suaranya nggak terdengar, Tir. Tes, suara saya sudah terdengar belum ya? Sudah, Tiara. Ya, Tiara. Oke, baik. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun. Ya pun. Yang terhormat, Ibu Dr. Vianti SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Perkembangan Fisika dan teman-teman kelas 21A yang saya sayangi dan saya banggakan. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat hidayatnya lah kita diberi kesehatan untuk dapat hadir pada Zoom meeting kali ini untuk melaksanakan perkuliahan. Salawat serta salam selalu kita sanjung agungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Tiara Andra Adliana Nasution selaku moderator yang akan memimpin diskusi pada hari ini. Pada hari ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait perkembangan fisika pada masa Mesir kuno. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok. Kelompok kami terdiri dari 7 orang, yaitu Salsabila dengan NPM 2113022001, Dia Riadatul Aisy dengan NPM 2113022007, Hesti Astriani dengan NPM 2113022009, Tiara Andra Adliana Nasution dengan NPM 2113022015, Levi Permata Aida dengan NPM 2113022017, Foni Rasmasari dengan NPM 2113022019, Tamara Januardina Manik dengan NPM 2113022065. Baik, tanpa membuang waktu lagi, mari kita buka acara diskusi pada hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya meningkat ke acara inti, yakni penyampaian materi. Kepada Hesti Astriani selaku pemateri pertama, saya persilahkan. Baik, moderator, terima kasih. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Hesti. Baik, di sini saya akan memulai materi pertama. Babilonia dan Mesir dianggap sebagai tanah kelahiran peradaban. Pada tahun kurang lebih 599 sebelum Masehi, orang-orang di tahun ini sudah mampu menghasilkan kalender Masehi dengan perhitungan 1 tahun, yaitu 365 hari. Dan dalam bidang teknologi, mereka sudah mengenal peleburan berbagai logam, seperti pembuatan roda, teknologi bangunan atau piramida, standar berat, dan juga pengukuran. Pada tahun 600 sebelum Masehi sampai 530 sebelum Masehi, dalam bidang sains fisika sudah ada hipotesis Demokritus bahwa materi terdiri atas atom-atom. Lalu Archimedes mulai tradisi fisika matematika untuk menjelaskan tentang katrol, hukum-hukum hidrostatika, dan lain-lain. Next, kehidupan pada masa Mesir kuno.
Penduduk Mesir kuno mulai menempati kawasan lembah Nil sekitar tahun 5000 sampai 525 sebelum Masehi. Secara kronologis pun sejarah Mesir dapat dibagi menjadi beberapa periode. Sejarah Mesir sebelum tahun 3400 sebelum Masehi disebut dengan periode prasejarah. Lalu ada periode kerajaan lama yaitu 3400 sampai 2475 sebelum Masehi. Lalu ada periode transisi feudalisme yaitu 2475 sampai 2160 sebelum Masehi. Lalu ada periode pertengahan yaitu 2160 sampai 1780 sebelum Masehi. Ditambah pula dengan periode dominasi Hyksos, yaitu 1780 sampai 1580 sebelum Masehi. Yang terakhir ada periode Experium, yaitu pada 1580 sampai 525 sebelum Masehi. Periode prasejarah Mesir ditandai dengan banyak ditemukannya peralatan-peralatan pada kuburan-kuburan bangsa Mesir yang diperkirakan tahun 1500 sebelum Masehi. Kemajuan bangsa Mesir lebih ditopang oleh hasil bumi yang subur. Sejak pradinasti sudah berjalan, kerjasama dalam pembuatan kanal dan imigrasi. Gambaran ini pun menunjukkan sudah adanya unit-unit politik meskipun masih kecil. Periode kerajaan lama sudah memasuki zaman logam. Perdagangan pun sudah mengalami kemajuan. Kapal-kapal dagang telah dikirim ke kawasan pantai Syria untuk memperoleh kayu sebagai bahan pembuatan kapal, rumah, dan perabotan lainnya. Industri juga sudah mulai pada masa ini, seperti manufaktur dari kaca, permata-permata yang indah yang dihasilkan oleh para pengrajin. Lalu indikasi kemajuan peradaban pada masa kerajaan lama ini seperti peninggalan piramida-piramida. Piramida-piramida pertama dibangun pada masa dinasti ketiga, yang merupakan kuburan batu besar pertama di dunia. Dari 6 dinasti tersebut, kerajaan lama yang ada seperti dinasti keempat adalah yang paling kuat dengan membangun piramida besar. Dalam bidang ilmu pengetahuan, bangsa Mesir adalah pertama kali dalam matematika terapan. Tetapi mereka baik, terima kasih. Saya lanjutkan materi selanjutnya. Baik, terima kasih Hesti atas penyampaian materinya. Selanjutnya, pada pemateri kedua, saya persilahkan. Baik, moderator, terima kasih. Maaf sebelumnya, izin absen dikarenakan sedang dalam perjalanan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dia Hadatul Laisi dengan NPM 21130220007. Saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi. Piramida pertama dibangun pada masa dinasti ketiga, merupakan kuburan batu besar pertama di dunia, dari 6 dinasti kerajaan lama yang ada. Dinasti keempat adalah yang paling kuat dengan membangun piramida besar sebagai kuburan bagi Firaun, Khufu, dan dikenal dengan Cheops. Pembangunan piramida ini membutuhkan 100.000 pekerja dikerjakan selama 20 tahun. Bangunan ini didesain untuk memprotek jasad Firaun setelah mati. Dari sini menunjukkan bahwa pengetahuan geometri telah dikenal baik oleh bangsa Mesir. Mereka telah menggunakan perunggu untuk memotong batu. Kerajaan Mesir mengalami pertumbuhan besar menuju fase baru dengan kekuasaan yang bersifat feodalistik. Selama berada di bawah kekuasaan 6 dinasti Firaun pada masa kerajaan lama,
sentralisasi kekuasaan yang kuat menjadi berkurang, yang memunculkan independensi dan ambisi para gubernur provinsi, yang mengakibatkan terjadinya perang sipil. Kekuatan para Firaun menjadi runtuh, sementara para gubernur saling berebut kekuasaan di antara mereka. Next slide. Dalam bidang ilmu pengetahuan, bangsa Mesir adalah pertama kali dalam matematika terapan, tetapi mereka sedikit ada kemajuan dalam bidang fisika dan astronomi. Bangsa Mesir dapat dikatakan sebagai arsitek yang luar biasa dengan menghasilkan bangunan batu berbentuk piramida. Secara umum, struktur sosial Mesir tidak ada rumah yang megah. Istana raja dibangun tidak cukup indah. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi kehidupan bangsa Mesir lebih banyak diarahkan kepada tujuan hidup abadi. Bangunan piramida adalah ekspresi tunggal dari peradaban Mesir. Sementara kuil-kuil dengan struktur bangunan menunjukkan misteri agama bangsa Mesir. Menurut World Bank, tahun 1949, halaman 65. Kuil terbesar adalah Karnak, yang dibangun dengan batu-batu besar dengan pintu-pintu dan jendela terbuka, dan atap yang menghadap ke langit. Terdiri dari tiang-tiang besar, di dalamnya terdapat ruangan besar dalam bidang seni dekorasi. Banyak ditemukan batu-batu kuburan dan istana yang dicat dengan warna simbolik. Menurut World Bank, tahun 1949, halaman 68 sampai dengan 69. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dia atas penyampaian materinya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Tamara untuk menyampaikan materi selanjutnya. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi, yaitu tentang konsep fisika yang berkembang pada masa Mesir kuno. Next slide. Yang pertama ada lambang bilangan bangsa Sumer. Bangsa Mesir kuno telah mengenal tulisan dan sistem bilangan yang disebut dengan sistem hieroglif. Sistem bilangan ini menggunakan basis 10 yang telah digunakan sejak tahun 2850 sebelum Masehi. Masing-masing simbol dapat ditulis secara berulang sesuai yang diinginkan, asalkan tidak lebih dari 9 kali pengulangan. Dalam penulisan bilangan ini juga ditulis dengan leluasa, dapat dimulai dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, atas ke bawah, maupun bawah ke atas. Next slide. Yang kedua ada penyusunan kalender pada masa Mesir kuno. Penyusunan kalender pada masa Mesir kuno dilakukan dengan mengamati aktivitas benda-benda langit dan fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar dengan menghubungkan keduanya. Next slide. Yang ketiga ada hubungan bangsa Sumer dan sains. Dengan temuan ilmu mekanika pada pembuatan piramida dengan menerapkan bidang miring dengan menggunakan alat-alat sehingga dapat membantu pekerjaan yang berat, serta menggunakan perhitungan matematika dan menerapkan ilmu fisika, dapat membuat piramida dengan bentuk 5 segi 4. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke. Baik, terima kasih Tamara atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya saya persilakan kepada Fani Rasmasari untuk menyampaikan materi selanjutnya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu binatang Sirius. Bintang Sirius yang dimaksud di sini adalah bintang yang merupakan bintang anjing yang kemunculannya selalu dibarengi dengan banjir bandang di Sungai Nil setiap tahunnya. Menurut Raka MDB tahun 2015,
Swedri RK tahun 2018 dan Liberty slide. Yang selanjutnya yaitu konsep fisika yang digunakan pada masa Mesir kuno. Ilmu fisika yang berkembang pada masa Mesir kuno ialah mekanika praktis, di mana mekanika sendiri merupakan jenis ilmu khusus yang mempelajari fungsi dan pelaksanaan mesin, alat atau benda yang seperti mesin. Menurut LKMDB tahun 2015, dan Wikipedia tahun 2018 dan 2020. Next slide. Selanjutnya yaitu yang keenam, pemindahan batu besar pada masa Mesir kuno. Para ahli arkeologi menemukan cara yang berbeda saat orang Mesir kuno mengangkat batu besar pada pembangunan piramida. Tetapi ada satu dari berbagai cara yang ditemukan untuk mengangkat batu besar, yaitu menggunakan prinsip fisika dengan cara menggunakan sistem jalan untuk menyeret batu bata alabaster besar ke tempat tujuan. Dengan sistem unik untuk menggerakkan dan menarik blok batu dengan memanfaatkan permukaan tanah yang landai menjadi kunci pemindahan batu besar. Sistem ini terdiri dari jalan utama diapit oleh 2 tangga dengan lubang tiang. Kata Yunis Gordon, Wakil Direktur Misi bernama Hatnuf, Kepala Life Science. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Fani atas penyampaian materinya. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Leovi Permata Aida untuk menyampaikan materi selanjutnya. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya suara saya apakah terdengar jelas? Terdengar. Dengar. Baik. Selanjutnya yaitu cara orang Mesir membangun piramida pada masa Mesir kuno. Berdasarkan temuan terbaru, para arkeolog telah menemukan tambang berusia 4.500 tahun di piramida Agung Mesir. Ini dapat membuktikan teori bahwa para pekerja menggunakan sistem jalan untuk menyeret batu bata alabaster besar ke situs tersebut. Seperti yang diumumkan oleh Ministry of Antiquities Mesir, temuan tersebut adalah bukti sederhana namun jelas dari sistem unik untuk menggerakkan dan menarik blok batu, memanfaatkan permukaan tanah yang landai menjadi kunci. Ini adalah pertama kalinya para peneliti berhasil menemukan bukti fisik dari teknik seperti itu. Sistem jalan ditemukan dekat Hatnop yang pernah menjadi rumah bagi pekerja musiman dan tambang alabaster Mesir yang luas. Sebagian besar piramida terbuat dari batu kapur, sementara banyak pahatan, lantai, dan dinding dibuat dari alabaster mineral yang lebih lunak. Dipercaya berasal dari era pemerintahan Raja Khufu di dinasti keempat, cocok dengan pembangunan piramida agung. Para arkeolog dari French Institute for Oriental Archaeology di Kairo, Mesir, dan University of Liverpool di Inggris mengatakan temuan mereka menunjukkan pekerja diduga menggunakan kereta luncur dan tali untuk membawa beban berat. Dengan menggunakan kereta luncur yang membawa balok batu dan dikaitkan dengan tali ke tiang kayu ini, orang Mesir kuno mampu menarik blok-blok alabaster keluar dari tambang di lereng yang sangat curam dengan kemiringan sebesar 20% atau lebih. Yanis Gordon berpendapat hipotesis bahwa sistem semacam itu sudah ada sejak lama, karena gambar yang mendeskripsikan seiring ditemukan di dinding kuburan-kuburan Mesir kuno. Mencakup juga setidaknya 100 ukiran di sepanjang lereng yang menggambarkan sekelompok pekerja dan misi konstruksi mereka saat itu. Next. Selanjutnya yaitu pembagian hari pada masa Mesir kuno. Bangsa Mesir kuno membagi 1 tahun menjadi 12 bulan, masing-masing bulan ada 30 hari. Pembagian bulan ini tidak ada kaitannya dengan fase bulan, karena 12 bulan itu jumlahnya 360 hari, maka ada kelebihan 5 hari dalam setahun, menurut Rahmat tahun 2010. Next. Selanjutnya yaitu ilmu falak. Ilmu falak membahas tentang adanya astronomi, ilmu perbintangan, dan ilmu nujum sebagai ilmu peramal dengan dibagi sebagai 5 periode sejarah Mesir.
Yang pertama yaitu sejarah Mesir sebelum tahun 3400 sebelum Masehi, disebut dengan periode prasejarah, dan periode kerajaan lama yaitu pada tahun 3400 sampai 2475 sebelum Masehi. Selanjutnya yaitu periode transisi feudalisme, yaitu pada tahun 2475 sampai dengan 2160 sebelum Masehi. Lalu periode pertengahan yaitu pada tahun 2160 sampai dengan tahun 1780 sebelum Masehi. Lalu periode dominasi Hyksos yaitu pada tahun 1780 sampai tahun 1580 sebelum Masehi. Lalu yang terakhir yaitu periode Imperium yaitu pada tahun 1580 sampai 525 sebelum Masehi. Ilmu ini secara pokok mempelajari berbagai sisi dari benda-benda langit seperti asal-usul, sifat fisika atau kimia, meteorologi, dan gerak, dan bagaimana pengetahuan akan benda-benda tersebut menjelaskan pembentukan dan perkembangan alam semesta, menurut Anonim tahun 2018. Adanya ilmu falak tentang ilmu tabi'i, yaitu ilmu yang membahas tentang kedudukan bintang-bintang, pergerakan, dan ketentuan pergerakan gerhana matahari. Adanya ilmu falak tentang adanya pembicaraan tentang matahari yang ada di Sungai Nil, jauh di dekatnya bintang-bintang, dan juga adanya gerhana bulan. Cukup sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Leovi atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya saya persilakan kepada Salsabila untuk melanjutkan penyampaian materi. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Adanya ilmu falak tentang ilmu tabi'i, yaitu ilmu yang membahas tentang kedudukan bintang-bintang pergerakan dan ketentuan pergerakan gerhana matahari. Adanya ilmu falak tentang adanya pembicaraan tentang matahari yang ada di Sungai Nil juga. Sungai Nil jauh di dekatnya bintang-bintang dan juga adanya gerhana bulan. Ilmu ini secara pokok mempelajari berbagai sisi dari benda-benda langit seperti asal-usul, sifat fisika atau kimia, meteorologi, dan gerak, dan bagaimana pengetahuan akan benda-benda tersebut menjelaskan pembentukan dan perkembangan alam semesta. Anonim 2018. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari pada Mesir kuno. Ilmu mekanika praktis digunakan pada bangunan piramida dan merupakan ekspresi tunggal dari peradaban Mesir. Mustafa 2016. Selain sistem penanggalan yang sudah dikenal dengan baik, Mesir juga terkenal dengan ilmu ukur, geometri, dan ilmu bidang aritmatika. Tetapi ilmu ini tidak diperkembangkan karena pada masa tersebut orang-orang Mesir kuno tidak memiliki hasrat untuk mengembangkan ilmu-ilmu tersebut. Ilmu ini hanya dimanfaatkan sebagai keperluan praktis. Astronomi dimanfaatkan untuk meramal, sedangkan ilmu ukur untuk pemetaan lahan pertanian di sekitar Sungai Nil, pembangunan piramida, dan perdagangan. Tanda-tanda benda langit dapat dijadikan rujukan untuk pembuatan kalender. Bangsa Mesir kuno membagi satu tahun menjadi 12 bulan. Masing-masing bulan ada 30 hari. Pembagian bulan ini tidak ada kaitannya dengan fase bulan karena 12 bulan itu jumlahnya 360 hari. Maka ada kelebihan 5 hari dalam setahun. Kelebihan itu dimasukkan masing-masing 1 hari ke dalam 5 bulan terakhir. Bangsa Mesir kuno membagi tahun dalam 3 musim. Setiap musim berjumlah 4 bulan. Musim pertama adalah musim banjir, disebut musim Aked. Musim kedua adalah musim tanam, disebut musim Peret. Sedangkan musim ketiga adalah musim kering atau kemarau, disebut musim Shimiu. Orang Mesir tidak memberi nama pada bulan. Untuk menunjuk pada bulan tertentu, mereka menyebut jenis musim dan urutan bulan. Misalnya bulan pertama musim tanam, bulan kedua musim tanam, dan seterusnya. Penanggalan Mesir kuno yang menggunakan pergerakan bintang Sirius, bintang yang paling terang di langit, bangsa Mesir menggunakan kemampuan astronomi untuk membangun
kuil-kuil yang segaris dengan bintang-bintang tertentu atau dengan pergerakan matahari. Saudari RK 2018. Mungkin sekian cukup. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Salsa atas penyampaian materinya. Selanjutnya akan saya jelaskan, yakni materi tentang itulah kalender Mesir kuno. Kalender itu kemudian disempurnakan beberapa kali sampai menjadi kalender Masehi yang kita gunakan pada saat ini, yakni secara internasional. Menurut kalender Masehi, jumlah hari dalam satu tahun adalah 365,2422 hari, yaitu berbeda 0,2422 atau seperempat hari dengan kalender Mesir kuno. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ilmuwan-ilmuwan yang berperan pada masa perkembangan ilmu fisika pada masa Mesir kuno. Ilmuwan Mesir kuno, terutama di bidang fisika, tidak pasti kebenarannya, karena tidak banyak tercatat pada sejarah. Seperti yang kita tahu, masa Mesir kuno adalah masa yang sangat lampau, sehingga sangat sedikit dokumentasi ataupun hal-hal yang dapat merekam kejadian pada masa lampau, sehingga banyak ilmuwan Mesir yang tidak tercatat namanya. Namun dari informasi artikel yang telah ditelusuri, ada salah satu ilmuwan yang terkenal, yaitu bernama Imhotep. Imhotep ini adalah ilmuwan yang terkenal yang berkontribusi besar dalam bidang fisika, yaitu terutama pada bidang arsitektur. Pendapat ini disampaikan oleh para ahli, yaitu Humbert M.J. dan Clifford Price pada tahun 2003, dan Harry J.B. pada tahun 1926, serta Mark J.J. pada tahun 2016. Selanjutnya ada konsep fisika pada masa Mesir kuno yang masih digunakan sampai saat ini. Perkembangan ilmu fisika pada masa Mesir kuno sangat berdampak positif bagi kehidupan kita di masa sekarang. Serta ada beberapa ilmu yang berkembang pada Mesir kuno yang masih bisa kita rasakan atau masih bisa kita manfaatkan sampai saat ini. Di antaranya ada 3 ilmu utama, yaitu yang pertama adalah ilmu fisika atau ilmu mekanika praktis. Awalnya yang berkembang pada masa Mesir kuno adalah ilmu mekanika. Ilmu mekanika ini digunakan pada Mesir kuno sebagai pembuatan piramida, yaitu dengan menggunakan prinsip penerapan pada bidang miring. Lalu seiring dengan berjalannya waktu, ilmu mekanika ini berkembang menjadi ilmu mekanika praktis. Ilmu mekanika praktis ini mempelajari tentang mesin ataupun segala sesuatu yang berkaitan atau menyerupai seperti mesin. Yang selanjutnya yaitu ilmu astronomi. Pada masa Mesir kuno, ilmu astronomi banyak digunakan untuk menentukan kalender. Meskipun yang kita tahu bahwa ilmu astronomi yang digunakan pada masa Mesir kuno itu sangat sederhana, tapi mereka sudah bisa untuk memanfaatkan ilmu astronomi untuk menentukan rasi bintang, bahkan untuk membagi waktu, yaitu 1 tahun menjadi 12 bulan, 1 bulan menjadi 30 hari, bahkan satu hari dibagi menjadi 24 jam, atau sering kita tahu dengan 12 jam ganda. Selanjutnya yaitu ilmu arsitektur. Ilmu arsitektur adalah salah satu ilmu yang berkembang pada Mesir kuno. Kita bisa melihat salah satu contohnya adalah pembangunan Sphinx atau patung yang berbentuk kepala singa, dan juga yang paling terkenal adalah piramida. Dan masih banyak lagi ilmu-ilmu arsitektur yang berkembang pada masa Mesir kuno. Dan karena masa Mesir kuno adalah masa yang sangat lampau, sehingga tidak banyak ilmuwan yang tercatat, sehingga hanya satu nama yang tercatat, yaitu adalah Imhotep, sebagai salah satu ilmuwan arsitektur yang sangat terkenal pada masa Mesir kuno. Sekian materi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ya ini adalah sesi penambahan materi dari dosen pengampu mata kuliah pada Ibu Dr. Vianti SPD MPD, saya persilahkan. Mohon maaf, Tiara izin masuk. Jadi Bu Vianti tadi mengabari kalau beliau tidak hadir di Zoom. Baik, terima kasih atas konfirmasinya. Baik, karena Ibu dosen pengampu tidak ada di room Zoom ini, maka saya akhiri
diskusi kita pada hari ini. Dan selanjutnya kita akan melaksanakan tugas yang telah disiapkan oleh Ibu Fianti di kelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.